Halo, kembali lagi bersama saya Ahman di channel Ahman Dong Vlog di sesi mining yuk. Oke, di sesi mining yuk kali ini saya mau melakukan unboxing lagi. Ini adalah motherboard mining dari QWERTY. Nah, kalau teman-teman lihat ya, perhatikan di tipenya ini sama seperti tipe yang saya pernah unboxing sebelumnya, yaitu B250 dengan 12 slot untuk keperluan mining. Nah, 1 bulan terakhir motherboard QWERTY 12 slot yang beredar adalah tipe yang lebih baru ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini fotonya juga udah ada perubahan. Di sini kan slotnya berwarna hitam semua. Ini DDR dan SATA-nya juga warna hitam. Nah, yang sebelumnya kalau teman-teman pernah menonton, ini saya print ya dari foto saya pribadi nih. Berhubung motherboard ini sudah live jalan di mining rig ya, jadi nggak bisa nih saya copot untuk melakukan unboxing, kasih lihat teman-teman lagi nih untuk membandingkan keduanya. Jadi saya hanya print aja untuk kasih lihat apa sih perbedaannya. Oke, langsung aja kita lihat di paket penjualannya seperti ini ya, masih sama dengan fotonya. Ini foto motherboardnya betul sesuai. Nah, di sini ada mereknya ya, QWERTY motherboard mining, gambar motherboardnya. Ini tipenya juga sama ya, B250 12 plus mining. Di sini juga masih sama, ada good design, speedy LAN, perfect audio. Nah, ini yang saya tanya nih, perfect audio padahal ini tidak ada onboard audionya. Terus HD grafik, 2 memori dan long life. Oke, di bagian belakang nggak ada apa-apa ya, samping ada logonya. Oke, langsung kita buka aja. Kebetulan motherboard ini mau di RMA ya, jadi saya udah tulis. Oke, nah berbeda dengan QWERTY sebelumnya, kalau QWERTY yang kali ini kita tidak mendapatkan backplate dan kabel SATA, jadi kita harus siapin sendiri. Nah, inilah motherboardnya teman-teman semua. Nah, ini masih menggunakan LGA 1151, masih sama. Slot RAM-nya ada 2, SATA-nya ada 4, 24 pin ada 1. Di sini menggunakan 4 pin power ya untuk support ke motherboard prosesor. Cuma yang berbeda adalah untuk power tambahan PCI Express-nya kali ini tidak menggunakan 6 pin, tapi menggunakan 2 buah molek. Saya nggak tahu ya, ini lebih downgrade atau upgrade ya. Tapi kalau saya rasa lebih fleksibel menggunakan molek ya. Karena kan kalau 6 pin artinya kita sudah mengorbankan satu kabel yang seharusnya kita colok ke VGA, tapi jadi kita colok ke motherboard. Oke, di sini ada tipenya ya, B250 BTC strip 12P. Saya nggak tahu nih 12P ini maksudnya apa, mungkin PCI Express ya, PCI slot ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi ada 11 PCI 1 kali dan 1 buah PCI 16 kali. Oke. SATA-nya ada di sini, ada 4 slot masih sama. Terus USB headernya juga masih ya, ada USB 3 dan ada 2 buah USB header USB 2 ya. Oke, di bagian I/O, nah ini ada perbedaan nih teman-teman. Di sini ada PS2 ya, keyboard mouse. Nah, sekarang itu menggunakan onboardnya RGB nih, D-Sub nih, D-Sub dan DVI. Nah, kalau seandainya kita monitornya udah yang baru-baru sekarang kan artinya kita udah HDMI ya. Artinya kita harus menggunakan converter untuk dari DVI ke HDMI. Selanjutnya di sini ada, kalau saya perhatikan ada 4 buah port USB 2 dan 2 port USB 3. Dan di sini ada gigabit LAN. Nah, yang berbeda dengan sebelumnya adalah ada onboard audio. Nah, sekarang udah nggak ada nih. Saya rasa sih ini memang kalau saya perhatikan kayaknya yang buat QWERTY ini memangkas biaya produksi ya. Jadi ada beberapa hal yang jadi di downgrade seperti ini,
sebelumnya HDMI jadi DVI dan VGA, terus onboardnya nggak ada, kabel SATA tidak dikasih, terus back panel aja juga nggak dikasih. Ya memang sih kita kan nggak mungkin rakit ini di dalam casing ya, tapi ya itu sebuah nilai plus lah ya. Kalau di bagian belakang masih sama ya, seperti ini, nggak ada perbedaan. Oke, mari kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan yang sebelumnya, SATA-nya itu di bawah, cuman yang ini di atas. Terus selanjutnya power untuk PCI Express yang sebelumnya 6 pin 1 buah, yang sekarang 2 kali molek. Kalau USB masih sama ya. Di sini ada USB 3, USB 2 ya. Oke. Selain itu yang berbeda adalah yang sekarang nih untuk fan, sis fan-nya ya, untuk casing ini udah 4 pin. Kalau sebelumnya itu masih 3 pin. 3 pin jadi dia full speed ya jalannya ya. Kalau untuk di I/O seperti yang tadi saya sebutkan, hanya berbeda di DVI-nya ini nih. Kalau RGB-nya tetap ada di sub-nya, tapi DVI ini kalau yang sebelumnya adalah HDMI, dan di sini tidak ada audio dan di sini ada. Itu saja sih teman-teman perbedaannya. Oke, motherboard ini saya sudah coba running ya untuk beberapa rig. Mungkin saya udah rakit sekitar 10 rig menggunakan motherboard ini, dan ada kejadian-kejadian yang terjadi nih teman-teman. Saya mungkin bisa share, kali aja teman-teman ada kejadian lain bisa komen di bawah ya. Nah, dari sekitar 3 sampai mungkin 3 ya, 3 motherboard dari 10 yang saya rakit itu ada kejadian hang secara random teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi install Windows gitu ya, baru loading di pencetan awal itu yang install, kita klik itu bisa hang di sana. Itu saya kejadian sekitar dua kali di 2 motherboard yang berbeda. Dan sekali lagi juga ada beberapa, ini kejadiannya berulang ya di beberapa rig dan motherboard berbeda ya, maksudnya tetap tipenya ini tapi motherboardnya berbeda. Itu kalau di dalam Windows sudah running mungkin bisa random nih, bisa 1,5 menit udah hang. Terus hangnya itu mouse tidak bergerak, bukan blue screen ya teman-teman. Jadi benar-benar random gitu loh. Dan ya yang ini adalah motherboard terakhir yang mau saya RMA nih. Jadi nggak tahu nih dari pihak QWERTY-nya ini akan memberikan ganti motherboard lain atau menunggu atau gimana, belum tahu nih, belum ada solusinya. Tapi mudah-mudahan problem hang tersebut bisa segera teratasi. Tapi saya bisa pastikan hardware yang saya gunakan pada mining rig yang sudah dirakit itu dalam kondisi normal. Nah, makanya sekarang ini beberapa rig yang saya lepas motherboardnya sedang jalan dengan ada yang menggunakan ASRock, ada yang menggunakan Biostar, itu jalan mulus tanpa hang, tanpa macam-macam, nggak ada blue screen, nggak ada apa, nggak ada korup, nggak ada, running bagus udah beberapa hari begitu. Oke, mudah-mudahan video unboxing motherboard dari QWERTY dengan tipe B250 12 plus mining ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian yang ingin membeli motherboard ini. Saya sama sekali tidak di-endorse ya dari QWERTY, jadi ini benar-benar saya hanya mau bikin video sharing aja ke teman-teman yang memang akan atau sedang menggunakan motherboard QWERTY ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan mengenai motherboard QWERTY ini bisa teman-teman komen di bawah. Saya akan jawab semuanya ya apabila saya bisa jawab. Apabila suka dengan video seperti ini tolong like. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mengikuti update video saya selanjutnya. Oke, sampai ketemu di edisi Mining You yang akan datang dan tetap semangat.